Halo Sobat Sap, selamat datang di podcast ASN Berakhlak bersama saya Herlinda Agustin dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kendari. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif dari lingkungan Basarnas yang dengan tulus melayani dan selalu siap siaga menolong siapapun yang membutuhkan. Tema kita hari ini adalah tulus melayani, selalu siap siaga menolong. Sebuah semangat yang menggambarkan dedikasi ASN Basarnas dalam menjalankan tugas kemanusiaan tanpa pamrih. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Ketut Wardana sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang peran dan tanggung jawab di unit kerja Basarnas ini? Baik, terima kasih Mbak Linda sudah diundang dalam acara podcastnya ini. Sama-sama Bapak. Langsung saja kita berbicara tentang peran dan tanggung jawab dari Basarnas itu sendiri sesuai amanat undang-undang yang kita ketahui bersama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, di mana Basarnas memiliki peran dan fungsi melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pelayaran, kecelakaan penerbangan, kecelakaan dengan penanganan khusus, musibah, dan kondisi membahayakan manusia. Itu sudah sangat jelas. Kemudian Basarnas juga memiliki peran untuk melaksanakan pembinaan terhadap potensi, kemudian melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait kegiatan pencarian dan pertolongan. Demikian. Baik, apa yang memotivasi Bapak untuk mengabdikan diri di dunia penyelamatan dan kemanusiaan ini, Pak? Bekerja di Basarnas itu memiliki suatu kebanggaan tersendiri, Mak. Di mana dalam hal ini dari dahulu kala, dari saya masih kecil hingga saat ini masih terbenam kata-kata apa yang disampaikan dari guru saya dulu sebelumnya, dari orang tua saya. Kita hidup di masyarakat itu harus gotong royong, tolong menolong, saling bantu. Nah, di mana di dalam Basarnas ini saya mendapatkan semua itu, Pak. Menolong seseorang, apalagi yang dalam kondisi darurat, kemudian membutuhkan pertolongan, itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Apalagi yang kita tolong ini bisa dalam kondisi selamat, itu memang memiliki nilai kebanggaan yang tidak ada tolak ukurnya. Demikian, Pak. Baik. Bagaimana Bapak menjaga ketulusan dalam melayani masyarakat, terutama di situasi darurat dan penuh tekanan itu sendiri? Untuk menjaga ketulusan dalam melayani masyarakat di dalam keadaan darurat itu, kita harus mengingat kembali niat awal kita itu di Basarnas itu seperti apa, Mak. Saya sudah niatkan diri masuk di Basarnas untuk bisa membantu sesama, membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Jadi adalah satu kunci bagaimana kita bisa menjaga ketulusan hati kita untuk melayani masyarakat, bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Jadi bisa bagikan pengalaman nih Pak selanjutnya. Pengalaman paling berkesan saat melaksanakan tugas penyelamatan yang menunjukkan salah satu dari nilai-nilai berakhlak tersebut. Untuk pengalaman sendiri dari saya cukup lumayan juga. Saya melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan di lingkungan masyarakat. Namun ada memang yang paling berkesan di mata saya dan juga menjadi pengalaman hidup saya, di mana pernah ada kejadian sebuah kondisi membahayakan manusia. Ada satu orang tercebur di sungai atau di sungai, di mana sungai itu adalah ada buayanya. Di sana masyarakat menuntut kita untuk melaksanakan penyelaman, namun situ visibility tidak memungkinkan dan ada yang datang membuas. Kami pun sempat dicaci maki, kemudian masyarakat meminta kami bahwa kami itu harus turun. Nah, pengalaman kemudian operasi kita itu menjadi bagaimana cara kita menanggapi masyarakat tersebut. Kita tetap sama, tetap ramah menghadapi masyarakat tersebut. Kemudian kita terima saran dan masukannya, kita berikan pengertian. Kemudian saran dan masukan dari masyarakat tersebut kita sandingkan atau kita combine dengan standar operasi pencarian yang harus kita lakukan, dan juga kemampuan dari personil yang kita miliki. Jadi tidak semata-mata harus aksi. Itu menjadi sebuah pengalaman
menjadi dasar kita untuk selalu melakukan operasi pendidikan pertolongan di masyarakat. Baik, jadi setelah itu semua tadi Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan nih kepada generasi muda ASN agar tetap terus melayani dan selalu siap siaga menolong? Pesan saya untuk ASN generasi muda, bersifatlah seperti air, di mana air itu bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. ASN generasi muda yang baik hati dan rendah hati akan lebih mudah diterima di mata masyarakat. Namun, air juga bisa bermanfaat dan juga tidak bermanfaat. Dari bagaimana kita bisa menyikapinya atau memanfaatkannya. Itu saja. Oh iya. Jadi jika boleh menggambarkan Basarnas ini dalam satu kalimat singkat, seperti apa kalimat yang akan Bapak ucapkan? Satu kata untuk Basarnas. Satu kata. Luar biasa. Luar biasa. Jadi seperti itu ya ASN muda. Terima kasih banyak untuk waktu dan cerita inspiratifnya Bapak Ketut. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa menjadi ASN berakhlak bukan hanya tentang bekerja, tetapi bagaimana kita melayani dengan hati, bersikap tulus, dan selalu siap siaga membantu masyarakat kapanpun kita dibutuhkan. Semoga kisah ini bisa memotivasi kita untuk terus menjaga semangat pengabdian dan profesionalisme sebagai ASN Basarnas. Saya Herinda Agustin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berakhlak, dan terus menolong tanpa batas.